Hai guys, welcome back to Black Street TV. Nama gue John and I will be your host. Udah lama kita nggak ketemu ya. Sekarang kita balik lagi nih, gue lagi jalan-jalan di Jalan Peta nih. Terus gue nemu nih tempat namanya GlowPro. Ya kan, gue penasaran banget tempat apaan sih nih. Yuk, check it out. Halo Om, siapa tadi namanya? Denny. Om Denny ya? Ya. Siap Om, nama saya John nih, saya dari Black Street ya. Oke, kebetulan nih saya lagi di Jalan Peta ya kan. Terus saya ngeliatnya ada namanya GlowPro nih kan. Nah kebenaran saya tahu GlowPro ini dari teman-teman saya nih. Nah mereka tuh bilang kalau misalkan mau ada project restoration mobil atau misalkan buat paint protection ya kan, mereka selalu bilangnya pakai GlowPro. Nah kebetulan pas lewat dan terus saya kesini kan, karena sama Om Denny. Om Denny sebagai pemilik berarti ya? Iya. Nah, bisa tolong jelasin dikit Om, ceritain ke saya backgroundnya dulu tuh GlowPro seperti apa sih? GlowPro ini kita bikin di Bandung, merek bikinan sendiri ya, lokal. Kita berdiri resminya, officialnya dari 2017 sekitar bulan Agustus lah. Tapi kita mulai training, kita mulai rekrutan, ya konsepin, ya konsep, terus visionnya semua kita atur di awal tahun di Januari. Oke. Gitu. Nah, kita mulai operation di tempat ini, di workshop ini itu di Agustus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, memang awalnya itu passionnya memang pengen buka bengkel atau pengen iseng-iseng aja nih Om? Backgroundnya jadi apa sih? Kenapa pengen punya GlowPro atau buka GlowPro gitu? Karena dulu juga basicnya detailing ya. Jadi detailing. Memang basicnya detailing. Berbekal pengalaman sebelumnya, makanya kita bikin GlowPro yang standarnya kita Kaizen terus. Jadi kita perbaikan terus-menerus, apa yang kita rasa kurang, kita nggak sempurna. Jadi kita bilang semua orang kerjaan namanya kerjaan manusia, nggak ada sempurna ya. Jadi kita selalu upgrade, selalu belajar terus. Gitu. Nah, standar kita saat ini juga mungkin nanti tahun depan, 2 tahun lagi, standar kita udah naik lagi. Oke. Gitu. Itu tantangannya kalau di dunia detailing ya kan, seperti ini ya. Ikuti tren juga. Oke. Nah, terus kenapa pilih namanya GlowPro nih Om? Apa sih sebutannya, kenapa harus GlowPro gitu? GlowPro. Kalau ngomong brand itu susah ya, banyak yang lain tuh sudah mendaftarkan kan, banyak merek. Nah, kita bukan hanya yang brand yang cuman asal-asalan bikin gitu, tapi kita juga kita patenkan, ini pun berbentuk PT. PT GlowPro Indonesia Jaya. Jadi untuk mendaftarkannya juga, kita harus sortir nama mana yang udah dipakai, mana yang belum gitu. Nah, GlowPro ini simple sih sebenarnya. GlowPro, jadi kan artinya pro-nya untuk bikin glow gitu kan. Pro-nya bikin glowing gitu ya? Iya, gitu. Simple banget ya. Oke, siap juga nih. Nah, terus Om, kalau buat apa nih teman-teman nih kan yang pengen tahu nih di sini tuh punya servisnya apa aja atau jasanya apa aja, kita bisa ngapain mobil kita sih di sini? Di GlowPro ini tagline kita adalah Restore and Protect. Restore and Protect, oke. Ya, jadi kita bisa restorasi untuk interior, kita leather spesialis dan plastik. Oke. Plastik spesialis juga ya. Nah, kemudian kita di sini ada yang bidang satu lagi adalah Protect. Protect ini yang kita bilang termasuk dalam detailing, terus kemudian nano coating, paint protection dan semacamnya. Itu semua tergabung di tagline ini. Jadi ada 2 tagline ini mewakili GlowPro kerjaan kita. Oke. Terus kalau misalkan nih lebih detail lagi nih Om, buat restoring ini apa aja sih? Apa ide interior doang atau eksterior juga atau semuanya? Sebenarnya memang untuk restorasi ini biasanya kan namanya kita bidangnya umumnya adalah leather and plastic. Leather and plastic itu di dalam mobil dan kadang bukan di mobil aja, kadang ada yang lain-lain lagi kan ya. Gitu. Tapi karena kita bergerak di otomotif, pertama kali kita aplikasikan ya di mobil dulu. Tapi iring berjalannya waktu banyak customer kita yang kirim barang tuh macam-macam. Karena kita tahu leather dan kita juga yang seperti tadi aku bilang tadi kita Kaizen ya. Kita mencoba hal-hal yang baru, kita perbaiki sepatu, kita perbaiki sofa. Kita perbaiki apapun lah barang. Kadang ada yang kamera, ada yang kirim kamera, ada yang kirim boneka, segala macam tas. Ya.
Sampai segitunya, jadi bukan hanya Kayak otomatis pinggang, doang. iya. Oh. Ya yang branded gitu. Kan sayang kalau dibuang kalau rusak. Iya, iya, iya. Benar Masih ada nilainya gitu. Masih bisa untuk memperpanjang umur pakai beberapa tahun lagi gitu. Untuk esensialnya restoran. Oke, berarti kalau misalkan nih saya punya mobil yang udah agak kolot ya kan, terus dia bodinya udah rada kusam-kusam, terus interiornya padahal masih asli, interior asli, Ya. bahkan dari tahun 96 gitu. Nah, pengen dibikin kayak mobil baru lagi bisa? Kita usahakan bisa. Oke. Kita usahakan bisa. Kalau nggak bisa nanti kita pikirkan caranya. Oke, berarti Kalau bisa diusahain kalau ya? kita mentok, kita angkat tangan, berarti opsi lainnya cuma ganti baru. Udah. Ganti, kalau udah mentok banget ya, Iya, kira ganti mentok. baru ya? Nah, kita kebetulan kita megang area West Java. West Java untuk restorasi yang brand internasionalnya. Banyak customer kita yang dulu tuh kan orang kalau misalnya beli mobil second ya, Iya. sering kendalanya itu di dalaman interior mobil rusak ini, rusak itu, rusak ini, Iya, rusak itu, betul, akhirnya nggak betul, jadi beli. betul. Iya. Otomatis scope untuk mereka dapat mobil yang mereka inginkan tuh jarang sekali. Iya. Ya kan susah karena mereka mau merestorasi susah di mana. Tuh, Belum ada yang bagus gitu kan, belum ada yang standarnya internasional. Iya, iya, Nah, iya. kemudian sekarang dengan adanya kita restore di sini, jadi customer-customer yang sudah tahu kita bisa apa aja gitu, mereka lebih gampang untuk nyari mobil second, walaupun Lebih gampang? kondisinya ada yang Oh. jelek gitu, kemudian direstorasi, mau Oke, mobil oke, apapun oke. itu. Pokoknya kita basicnya kan leather, plastik. Berarti tadi yang bener sih, kalau misalnya saya punya mobil tahun 96 nih kan, BMW 96 misalkan nih kan, terus saya bawa ke sini nih, aduh tapi karena semuanya masih asli interiornya kan, cuma saya pengen bagus lagi bisa lah ya, Bisa. diusahakan ya. Bisa. Nah Terus terus itu yang daleman, yang interior. Ada lagi yang luarnya juga kan. Nah, yang Karena eksteriornya nih. kalau cuman daleman aja nggak iya lengkap iya ya. iya, makanya eksteriornya gimana eksteriornya nih? Eksterior mobil yang datang ke sini juga kan mobil-mobil second pasti kan kondisinya biasanya udah kalau putih tuh menguning. Oh iya oke Kan Iya. baret-baret di mana-mana, baret halus ataupun baret dari swing mark, Iya iya baret iya. dari lap gitu ya. Terus kemudian yang sudah kusam, sudah pudar, kita restorasi kembali, kita detailing, kemudian kita menawarkan optionnya setelah udah bagus itu kita mau diprotek atau enggak. Mau diprotek atau enggak, oke. Coatingnya juga yang dengan brand nano ceramic yang resmi. Nano Ceramic. Nah, ini dari tadi tuh saya ngeliat nih kan di sini ada banyak nih tulisannya Nano Ceramic. Ya. Itu tuh saya tuh penasaran banget nih, sorry nih Om, sorry banget nih. Ya. Nano Ceramic itu dia tuh apa sih teknik kah buat apa namanya si coating mobil ini atau dia apa sebenarnya sih? Karena jujur ya bukan hanya di sini saya lihat di beberapa tempat ada tuh namanya Nano Ceramic gitu kan. Iya, iya. Bisa tolong dikasih penjelasan nggak sih Om biar saya ngerti gitu kan? Iya. Oke. Kalau untuk nano ceramic ini sebenarnya itu nama teknologi. Teknologi, oke. Tapi di Indonesia ini sudah dipatenkan oleh PT Nano Ceramic Internasional. Oke. Ya, dan kita salah satu untuk pemegang area Jawa Barat yang license-nya resmi. Oke, salah satu di Jawa Barat. Ya. Oke. Untuk di Jawa Barat ya di Indonesia ini salah satunya adalah Jawa Barat kan ya. Iya, Kita iya, yang iya. pegang Jawa Barat. Glopro aja berarti. Global. Oke. Jadi gimana sih Om Nano Ceramic itu? Nano ceramic ini dari Jerman ya, teknologi Jerman. Teknologi Jerman. Ya, mereka produksi dengan teknologi Jerman, semua distribusikan di Indonesia, bahkan di Timur Tengah juga banyak sekali. Timur Tengah, di Kuwait, di Arab, Dubai, ya, bahkan di negara-negara yang lainnya bisa dicek di Instagramnya. Nano Oke. Ceramic juga ada juga. Oke. Jadi mobil tuh diapain sih? Kalau di Nano Ceramic ini kan saya tahunya cuma coating, detailing. Jadi kalau sebenarnya tuh mobil tuh diapain sebenarnya kalau di Nano Ceramic ini? Coating itu bahasa umumnya ya, kalau Bahasa misalnya umumnya. Nano Ceramic ini dengan obatnya apa gitu. Iya. Iya kan? Oh, obatnya apa sih? Kalau zaman agentnya dulu ya? kan ada beberapa teknologi-teknologi yang sebelumnya, yang previous teknologi. Nah, ini yang latest teknologinya itu dengan nano ceramic. Jadi Nano melapisi permukaan mobil yang sudah bagus, dibikin lapisan semacam kaca, kayak seperti cangkang telur ya, tipis Oke. tapi kan kuat gitu. Oke, Gitu. oke. Memang nggak setebal vernis, tapi dia lebih keras dari vernis. Furnace ya. Betul. Kelebihannya dari furnace dan lainnya apa nih Om? Si Nano Ceramic ini? Melindungi vernis. Jadi kalau vernis itu kan lama-lama namanya kejemur pasti kan gosong ya. Iya. Gosong, kuning, ya paling gampang kelihatan dari mobil putih lah. Oke. Nah, dengan nano ceramic ini ada karena ditaruh lapisan kaca di atasnya lagi dengan quartz ya, SiO02 bahasa chemicalnya. Oke. Itu dia jadi memantulkan UV.
pemotretan UV, jadi untuk bikin mobil tuh nggak gampang kuning. Nggak gampang kuning ya buat mobil putih ya? Ya, terus kemudian kalau misalnya ada kotoran-kotoran, misalnya kotoran burung, kotoran getah pohon, itu yang organik itu yang paling berbahaya. Oh, Gitu, karena mereka kan hidup ya, jadi Iya, mereka iya. bisa, kalau nempel di permukaan vernis itu bisa meresap pelan-pelan, mobil kalau didiemin beberapa minggu, gitu ada kotoran burung, itu pasti catnya rusak. Pasti rusak catnya ya? Pasti rusak. Nah, kemudian dengan adanya nanoceramik ini memberi waktu supaya si user itu sempat untuk membersihkan atau memperbaiki. Kalau misalnya memang sampai bikin damage, yang pertama disasar adalah si lapisan coatingnya dulu, nggak langsung ke vernis. Oke. Jadi masih bisa diselamatkan gitu vernisnya. Sebelum catnya rusak Ya, gitu jadi ya? ada nyawa kedua Oh, gitu. Itu esensialnya coating. Jadi damage apapun ditanggung di coating. Ya, tapi kita nggak bilang dengan di coating tuh mobil jadi anti peluru, anti jamur, ya Anti baret gitu. ya kan banyak. Nah, itu banyak dia yang kan sebut kayak gitu ya. Nah, saya nggak boleh sebut merek kali Om ya. Iya, Cuman kan iya. saya beberapa ngeliat nih beberapa iklan campaign ya punya bengkel punya orang ya. Saya nggak Iya. sebut nama. Ada nih yang dibilang anti baret. Itu bener nggak sih Om sebenarnya anti baret itu? Anti baret. Oke, definisinya berat sekali ya anti baret ya. Anti baret berarti nggak bisa dibaret gitu kan? Iya. Kalau misalnya baret terus bisa di repair, bukan anti baret namanya. Iya benar. Jadi sepanjang sepengetahuan aku sih kalau untuk yang anti baret itu nggak ada. Nggak ada Om ya. Untuk kelas coating ya, Iya, iya, untuk oke. kelas coating ya mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi diciptakan teknologi baru, lain lagi mungkin halnya. Iya teknologi benar. Anti baret itu kan artinya kan yang tadi kita bicara, di baret juga nggak akan baret. Iya, Gitu. itu dia makanya kan Iya. banyak yang seperti itu Tapi campaignnya. kalau Kan? kita campaign dengan anti baret, orang banyak yang datang ke sini, Om aku mau anti baret dong, aku gampang. Oh anti baret di tempat handphone jarinya. Jangan sih. Ya kan. Artinya mungkin mereka belum paham. Jadi kita tugasnya untuk menjelaskan. Kita harus sosialisasi, kita harus menjelaskan secara detail sampai pemahamannya ini jangan sampai miskomunikasi. Oke. Ya kan. Apa yang diharapkan sama customer itu benar-benar apa yang kita beri. Oke. Gitu. Jadi kita apa adanya aja lah gitu. Jadi Nggak usah jangan yang ngasih model mimpi ya. nggak usah yang aneh-aneh ya kan. Iya. Gitu. Customer juga setelah dijelasin semua ngerti kok. Paham kok. Yang penting kita sabar ngejelasinnya, bisa bicara soal masalah teknikalnya, biologic juga bisa diterima. Semua oke kok selama ini. Oke Om, sorry nih, gue balik lagi ke yang tadi nih. Tadi kan Om Denny bilang kalau nanoceramik ini pemegang lisensi resminya kan GoPro nih, Jawa Barat nih. Ya. Nah, berarti yang saya bilang tadi nih Om, kan di banyak tempat nih, di Bandung ya. Ya. Saya ngeliat nih ada yang pakai poster nanoceramik gitu. Itu apakah lisensi juga atau gimana sih Om? Jawabnya rada gak enak. Wah, apa Om? Kan ini kita lagi sharing nih ya kan, biar teman-teman juga pada tahu kan sebenarnya kan. namanya kita di negara hukum ya, semua pasti kita ada, kalau misalnya sudah dipatenkan atau sudah diurus di Haki gitu ya, sudah ada license. Udah dipatenin, bentar Om, bentar. Berarti yang punya patennya ini cuma GoPro doang? Iya, kalau untuk daerah Jawa Barat. Jadi Jawa semua Barat? yang mau pakai nanoceramik di Jawa Barat harusnya izin dulu sebenarnya. Semua? Atau jadi dealer kita. Gitu. Jadi bukan nggak bisa yang liar. Nggak bisa yang liar. Misalkan saya nih, saya besok buka bengkel nih kan, Iya. terus saya bikin poster lah ya, Iya. bengkel John, nanoceramik gitu. Iya. Itu berarti nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misalnya kita usil, kita mau kirim somasi atau kita mau tuntut juga bisa. Wow, tuh so teman-teman denger ya. Jadi sebenarnya yang punya lisensi nanoceramik di Jawa Barat adalah GoPro. Dan cuman GoPro yang punya. Jadi kalau misalkan kita mau seperti itu ternyata mengandung ada unsur hukumnya ya Om ya. Betul. Bahaya juga ya. Ya banyak yang cuek atau nggak tahu gitu ya. Tapi kita sih juga nggak reseh lah. Kan biasanya karena retailer tuh ya teman-teman juga, teman-teman kenal ya, Jadi teman-teman gitu. sesama pemilik bengkel kenal-kenal gitu ya. Ya kita tuh ya selama mereka nggak yang frontal menjatuhkan atau saling senggol gitu. Aku pengennya malah kompak gitu. Oke. Aku juga appreciate teman-teman bengkel yang mau buka bengkel datang ke sini tanya-tanya. Oh malah nggak apa-apa, malah boleh. Jadi saya mau buka bengkel nih kan besok Boleh, nih. kalau perlu Bengkel apa- John gitu. Apa yang perlu kita support gitu kan? Atau Oke. kalau mau jadi dealer resmi kita di bawah kita juga boleh. Berarti ada ambil lisensi ya. Ya, Oh iya, itu berarti yang cengklinya gitu ya. Harusnya seperti itu kan. kalau jalurnya. jalur resminya begitu. Oke. Karena ya jujur aja sih saya ngeliat bukan pertama kali saya melihat nanoceramik ini kan, tapi ternyata saya Banyak. baru tahu Banyak. yang sebenarnya adalah di sini berarti kalau gitu treatmentnya beda-beda dong.
Berarti treatment nanoseramik di sini paling bener dong Om? Kita nggak bisa bilang paling bener ya kan, ini kan namanya kita seakan-akan kayak bicara semacam aliran ya, ya kepercayaan. Nah, dengan kepercayaannya kita untuk teknologi ini, kenapa kok kita pilih nanoseramik gitu? Brand ini, padahal banyak brand yang lain yang bisa kita pilih. Itu kan melalui proses seleksi juga. Dengan pengalaman aku yang kita bertahun-tahun di sini, kita tahu produk apa yang bagus, kita udah ngetes berbagai macam obat, dan akhirnya menjatuhkan pilihan pada nanoseramik ini. Oke. Yang saya mau terpikir kalau di bengkel lain nih yang menawarkan jasa nanoseramik juga, apakah dia akan memberikan treatment yang sama atau enggak nih Om? Bengkel lain nih tadi yang soal-soal nih bengkel aja nanoseramik gitu, itu bakal sama nggak treatmentnya sama nanoseramik di sini? Pasti beda sih. Pasti beda. Karena untuk dari obat nanoseramik ini sendiri tidak seperti obat-obat coating yang lainnya, yang handle-nya itu mungkin lebih gampang. Obatnya maksudnya apa nih? Saya kurang paham. Obat itu berarti si obat coatingnya. Obat coatingnya, yang dipakai buat nanoseramik. Jadi, nah kan banyak merek yang tadi aku cerita, tadi kita udah banyak ngetes. Jadi itu terbagi-bagi, ada yang tingkat level kesulitannya tuh paling low sampai yang dari atasnya paling gampang sampai paling susah. Nah, kita ini termasuk yang paling susah. Jadi kalau yang nggak bener-bener belajar, nggak bener-bener di training, pakai produk kita pasti trouble. Kalau gitu judulnya penipuan dong Om. Kalau misalkan nih saya punya mobil ya kan, diservisin ke bengkel John, pengen di nanoseramikin ya kan, tapi ternyata treatmentnya bukan nanoseramik yang saya dapat, jadi kayak ditipu dong. Mendingan di sini, mending di GoPro. Bisa nggak dibilang seperti itu? Ya balik lagi ke antara hukum sama moral ya. Berarti bener. Oke, Pak. Tahu bahwa itu salah. Ya. Mungkin dengan istilah-istilah yang lain lah gitu yang bisa dipakai gitu. Pada intinya juga customer juga awam kan, mereka juga nggak paham bedanya nano apa sih, nanoseramik sama nano coating apa sih yang bedanya gitu. Itu beda jelas kan ya, nanoseramik nano coating ya. Oke guys, so tadi udah ngejelasin ya penjelasannya dari Om Denny apa sih nanokeramik itu ya kan, dan di mana sih sebenarnya tempat yang lo bisa dapetin treatment mobil nanoseramik yang bener di Jawa Barat ya. Tadi udah dijelasin semua Om Denny, oke, nggak perlu ditanya lagi. Nah, balik lagi nih, gue tuh penasaran ya. Dulu itu kenapa sih lo sukanya detailing gitu kan? Kenapa sampai punya, apakah itu hobi, apakah background lo seperti apa gitu bisa sampai sukanya kok detailing mobil sih? Kalau aku sih sebenarnya nggak hobi otomotif mobil. Yang senang itu bersih-bersih. Bersih apa nih? Terus suka problem solving gitu, memikirkan sesuatu yang orang lain nggak bisa dan jadi masalah, aku suka cari solusi. Yang dibersihin apa aja Om? Karena di bidang mobil ya mobil gitu kan. Mobil ya? Iya, semuanya kita ngulik lah, semuanya dalamannya, interiornya, mesinnya, velg, ban. Cewek nggak? Semua. Ya nanti kalau udah ada nanti pasti dibersihin juga. Dibersihin juga. Oke, jadi kita bukan perlu di coating sekalian. Di coating sekalian biar glowing. Iya. Nggak perlu ke dokter kulit terus tiap bulan ya. Biar glowing di sini ya. Oke nih, gokil banget ya Om Denny. Oke, so tadi kita udah ngomongin nanoseramik kan. Ada satu lagi nih di poster ini gue ngeliat nih, ada namanya Color Glow nih. Iya. Itu apaan sih Om Denny? Kalau pengen nanya nih. Kalau Color Glow sendiri adalah perwakilan kita di sini jelaskan adalah Color Glow USA. Kita yang ngambil franchise ya, untuk Color Glow Asia sendiri dipegang sama Thailand. Gitu. Ada Color Glow Indonesia. Kita masternya di Color Glow Indonesia. Color Glow Indonesia. Kita kebetulan pegang area wilayah Jawa Barat. Nah, kita mulai dari 2017, masa kontraknya itu sampai per 5 tahun. Oke. Nah, jadi nanti ya. Bentar lagi habis nih. Ya. 2 tahun lagi habis nih. Ya, tinggal kita mau perpanjang atau enggak, ya kan. Kita udah pelajari semua. Apaan sih Om Color Glow itu? World leader di bidang pemulihan, perbaikan, perlindungan kulit, vinil, kain sweat, dan plastik. Ya kan, tadi aku secara singkat di awal udah menjelaskan yang restore-nya ya. Untuk restorasi. Jadi kalau ada yang sobek-sobek, ada yang butuh perlindungan gitu. Jadi membuat, kalau yang perlindungan ini, yang spray ini adalah menciptakan satu lapisan semacam finish ya. Tapi ini di kulit atau di plastik. Plastik ini eksterior, bodi luar bisa nggak?
Bisa. Oh bisa, jadi bukan hanya interior doang ya, Bisa. dari luar ya? Bisa. Oke teman-teman, gue bakal ada kedatangan teman gue juga nih. Dia juga orang otomotif juga nih. Orangnya sih nggak bener banget lah kayaknya. Kita sambut aja ya. Em, dia Em. Ya Om, gimana Om? Om Denny, kenalin ini namanya Baim. Ini teman saya dari komunitas otomotif juga ya kan. Dan kebenaran saya ini janjian di luar. Cuman tadi pas saya bilang saya lagi di sini pengen nyusul. Ini orangnya kepoan banget soalnya. Parah banget, orang kepoan banget. Iya. Dan dia juga pas kesini atau kesini dia pengen cerita nih. Oh ya. Makanya gue nggak tahu mau cerita. Ada cerita apa nih? Ya. Coba mungkin siapa tahu ada ya mungkin bisa jadi masukan juga di sini gitu. Begini Om, saya kan dulu pernah di nama keramik nih. Ya ternyata si nama keramiknya tuh beda gitu. Bedanya gimana? Katanya kan kalau nama keramik itu pasti itu bisa hilang ya. Maksudnya kena angin tuh hilang gitu. Kena angin hilang. Maksudnya pasnya tuh nggak nempel atau gimana? Kotorannya. Gitu. Oh, Kotorannya. licin lah gitu. Oke. Terus katanya set itu nggak langsung ke set kalau goresan dia, tapi ini kok malah kena gitu Om. Kenapa ya? Kena. Oke. Memang sih konsepnya udah benar ya, dengan adanya lapisan perlindungan tadi kita udah jelas Iya, ya, kita udah ngobrol ada di sini. segmen layer di atas yang furnish originalnya. Betul. Untuk masalah kekerasan, untuk licin mah udah pasti. Jadi nano keramik itu sendiri kan banyak macam. Iya. Ada yang dari yang murah, sedang sampai yang paling mahal, banyak lah. Dan tiap-tiap brand juga ngeluarin, ya kan. Nah kalau di brand kita ini, kalau kita bandingkan sama yang lain, kelasnya yang anggaplah yang standar lah ya, yang murah-murah gitu ya. Kalau licin, tampilan, kinclong udah pasti harus, itu nggak bisa ditawar. Oke. Nah tapi bedanya kita apa? Kita mungkin kalau untuk yang standar yang murahnya juga janjinya seperti itu. Nah tergantung dari yang tadi aku bilang tadi. Iya. Janjinya jangan lebay-lebay gitu. Iya, jangan Customer menjanjikan kan banget ya. paketnya yang apa? Iya. Apa adanya aja gitu jelasin. Kalau memang cuma tahan setahun ya bilanglah tahan setahun. Jangan bilang anti baret karena yang setahu aku tadi kan kita juga nggak ada anti baret ya. Tapi untungnya kita punya varian yang diamond coating yang ya harganya kita ngomong belasan juta ke atas. Itu punya daya ketahanan, ada kekerasan gitu untuk durability-nya gitu. Jadi efeknya adalah dia tahan lebih lama. Iya. Sampai bertahun-tahun. Bahkan Iya, kalau betul. misalnya kondisinya nggak dipoles-poles, itu udah mobil udah berapa tahun? Ini dari poles cutting itu ya? Iya, Kalau sampai itu saat ini. Ada 6 bulan kalau nggak salah. Baru 6 bulan. 6 bulan. Tapi itu di scrap mesinnya itu kelihatan tuh ada bintik-bintik gitu putih. Bintik-bintik putih. Ah, Oke, berarti itu kita ngomong water spot lah, jamur. Iya. Jamur ya. Tadi aku udah singgung juga. Iya. Tidak anti jamur ya. Nggak anti jamur, jangan sampai bilang anti jamur. Oke teman-teman, sebelum kita jalan-jalan nih ya, tadi kan udah ngedengerin dari si Baim juga dari Om Denny ya. Kita lihat sendiri nih ya, buktinya gimana sih sebenarnya namanya di coating pakai nano keramik atau yang enggak ya kan? Kita lihat nih. Om Denny, itu apaan sih? Oh, ini biasanya kita kan tadi aku bilang kita sudah coba macam-macam obat. Ini kita mau buat belajar, buat tes gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada teman-teman yang lain yang minta kita untuk tes nih, ada obat baru nih gitu kan. Kita tes. Kita bandingkan. Kita punya standar sendiri untuk cara ngetesnya bagaimana gitu. Oke. Jadi ini buat ngetesnya nih. Ya, Kap mobil nih Om. ya. Mungkin aku sekalian aja lah demo dikit ya. Cobain dong Om, pengen lihat juga nih. Lihat guys. Kalau biasanya untuk diamond coating sendiri, biasanya kan tadi aku bilang kita ada level yang ya 10 juta ke atas, biasanya punya ketahanan. Ada yang dibikin 2 layer, ada yang bikin 3 layer ya. Iya. Aku langsung biasanya aku coba ngetes itu yang di layer kedua. Layer kedua kayaknya kayak gini. Ini. Ya, oke kayak gini ya. Iya. Coba Iya. kelihatan ya ada Iya. bekas mukanya. Gitu. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini bukan mobil hanya kita beli mobil untuk diketok-ketok, enggak. Cuman untuk ngetes si coatingnya ini dengan benturan yang
sedemikian dia tahan nggak sih? Gitu kan? Iya. Kalau yang lembek diginin jebol. Udah pasti rusak jebol sampai ke vernis. Tapi karena kita punya ada durability ketahanannya, dia masih ketahanan di lapisan coating. Oke. Nah, tapi kalau kita sidik-sidik gitu ya, mungkin ada sedikit jejak baretnya gitu, bisa jadi ada. Oke. Ya tergantung dari peristiwanya, kejadiannya. Iya, gitu. iya. Nah, tapi apapun itu, yang tadi aku bilang, kita ini kan sacrifice layer, nggak usah khawatir. Kalau misalnya di lapisan coatingnya ada cacat atau ada baret, tinggal dipolis si lapisan coatingnya aja, yang penting ngejaga si vernisnya. Oke. Gitu. Makanya tadi, tapi tetap nggak boleh bilang anti baret. Nggak boleh bilang Karena anti baret, kalau ya. anti baret begitu digetok begini sama sekali nggak boleh ada bekas nggak boleh sama ada sekali ya. scratch. Iya kan? Nah, kalau yang 3 layer, aku sering simulasikan kalau misalnya kita buka pintu, ya sering lah semua ngalamin ya shit happens. Sekarang buka pintu chat sampai pada bocah-bocah Iya, benar, orang benar. lain ya. Kita Iya. udah hati-hati, orang lain cuek. Iya, benar. Berarti bukan goresan nih Om ya berarti ya. Ya, dia biasanya tuh bocel ya. Bocel karena orang buka pintu sembarangan. Jadi aku demo dengan 3 layer ini. Oke. Nah, dengan kondisi begini, dia bantu tahan supaya catnya itu nggak pecah. Oke. Seperti kalau kita analogikan seperti kaca film yang ada di kaca depan mobil, kalau kena batu kan biasanya kaca itu berantakan pecah. Iya. Tapi dengan adanya kaca film kan jadi ketahan. Jadi ada fungsinya lah nahan. Pelatnya kalau kita lihat di sini bekas lukanya tadi, pelatnya sih penyok-penyok. Iya, banyak dia. Kelihatan ya banyaknya itu ya. Ya kelihatan banget. Nah, kemudian yang 1 layer juga, berarti 1 layer nggak ada istimewanya dong. Tetap namanya 1 layer karena ini diamond. Ya, biasa aku suka ngetes untuk karena bahannya ini seperti kaca ya, jadi ada tahan panasnya juga. Iya. Bukan yang bahannya seperti lilin. Oke. Ya, Beda ya. kayak wax gitu kan, bahannya kan seperti lilin, wax dan protection gitu ya. Jadi kalau kena panas lama-lama lumer, mencair sampai akhirnya hilang lah gitu ya. Nah, dengan kita bakar di suhu yang normal ya, kita gampang ngetesnya. Di satu tempat aja kita nggak pindah-pindah. Oke. Ya di sini kerasa panas juga ya. Nah, begini. Oh. Oke. Kita lihat dia nggak ada kerut, nggak ada pecah, Iya, nggak ada meleleh. Ada berubah ya. Iya. Ya, jadi bisa bilang ada heat resistance-nya. Gitu. Tapi kalau punya mobil jangan dibakar ya. Beli mahal-mahal dibakar. Oke Om, pembuktiannya thank you banget loh nih. Perbandingannya jadi jelas banget ya teman-teman ya di sini. Buktinya ada di sini ya kan. Kalau yang masih penasaran ngebandingin, datang aja ke sini. Ini ada nih di Globo nih. Kita ngobrol langsung, nanti kita bisa ngobrol nanti cocok buat di mobil teman-teman tuh yang seperti apa sih? Ya tergantung kebutuhan lah. Tuh, medannya tiap hari yang dihadapin itu seperti apa? Iya. Ya kan? Kalau medannya yang ekstrim ya kita harus kasih protection yang ekstrim juga. Iya. Tapi kalau untuk pemakaian dalam kota yang pemakaiannya juga apik gitu, nah itu mungkin nggak perlu terlalu ekstrim. Yang penting kan kinclong tadi ya, dan yang penting tahan lama. Oke kalau gitu, siap. Kita jalan-jalan yuk. Kita lihat nih mobil-mobil yang lagi dikerjain. Oke teman-teman, kita lihat nih ya, ada mobil yang lagi dikerjain di sini. Kan ini kayaknya baru datang ya Om ya? Baru datang nih. Ini kenapa nih katanya nih? Ini dari mobil baru. Mobil Biasanya baru. Kalau mobil baru kan masing-masing dealer biasanya suka nawarin ada paket inspection, ada coating. Oh, plus paketnya berarti ya. Jadi paket. kita juga Oke. kerjasama dengan teman-teman dealer. Mereka Oke. akan sounding. Mobil baru loh ini. Nah, terutama Langsung. mobil baru yang masif furnish-nya kita nggak ngomong 100% ya, 98% lah gitu. Oke. Ya, 90% itu untuk dilindungi, dilapisi supaya pemakaiannya juga lebih puas. Gitu. Oke. Kalau untuk kinclongnya setelah di coating berani jamin pasti lebih kinclong daripada mobil Siap. baru. Ini mobil baru nih padahal, tapi nggak apa-apa langsung di coating ya, kita lihat nih. Justru lebih bagus sih.
teman-teman, thank you banget ya udah menyimak nih dari awal banget sampai sekarang banget nih kan. Tadi bareng sama Om Denny, pemilik dari GloPro. Sekali lagi jangan lupa kalau pengen nano seramik harus kesini. Kita juga ada cerita dari Bayam gimana kalau pengalamannya kalau tadi ketipu namanya nano seramik, oke? Guys, sebelum gua closing, thank you banget udah nonton Black Street. Jangan lupa buat klik subscribe and like. I'll see you next episode. Thank you, this is John. Bye.